Event di Banyuwangi memang tak ada henti-hentinya. Namun, salah satu event yang paling ditunggu adalah Gandrung Sewu. Iya, pagelaran tari kolosal yang melibatkan ribuan penari gandrung itu pun sebelumnya vakum selama 2 tahun lantaran terkendala pandemi COVID-19. Hai, apa kabar Sobat Weekend? Gimana kabar kalian dan bagaimana liburan Anda hari ini? Pastinya ini saya sudah berada di suatu tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi. Apakah pemirsa tahu? Karena ini pernah viral ya di berbagai media sosial karena ini tempat wisata yang sangat bestseller di Kabupaten Banyuwangi. Tapi kita kali ini bukan untuk berwisata nih, karena kebetulan hari ini ada persiapan event tahunan di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Festival Gandrung Sewu. Nah, memang ya, berbicara tentang Banyuwangi itu tidak ada habisnya terkait dengan festival dan juga budayanya. Nah, seperti apa sih Festival Gandrung Sewu tahun 2022? Yuk ikutin saya di Martrio dalam Story Minggu. Let's go! Namun tahun ini, Gandrung Sewu resmi digelar dengan mengusung tema Sumunare Tlatah Blambangan. Saya Dimas Trio bersama tim liputan khusus Story Minggu akan mengulik dan mengupas tuntas apa tujuan dan tema Gandrung Sewu ini. Dengan melibatkan ribuan penari yang masih duduk di bangku tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, pagelaran Gandrung Sewu mampu menghipnotis para penonton. Halo Sobat Weekend, nah ini kita sudah masuk ke dalam tempat untuk gladi resminya Gandrung Sewu tahun 2022. Ini bisa dilihat untuk suasana sendiri sangat ramai sekali untuk pengunjung dan juga penonton Gandrung Sewu atau dari orang tua para peserta yang akan gladi resmi ini. Nah, bisa dilihat di belakang saya ini sudah ada pemasangan untuk stand para penonton besok dan untuk stand para tamu undangan yang akan melihat Gandrung Sewu tahun 2022. Dan nanti kita akan bertemu dengan Ketua Pelaksana Gandrung Sewu tahun 2022. Jadi ikutin saya terus dalam Story Minggu. Yuk. Berlokasi di Pantai Marina Bung Banyuwangi, dengan latar Selat Bali, pagelaran Gandrung Sewu ini sangat asyik ditonton. Animo penonton juga sangat tinggi, tak hanya dari Banyuwangi saja, bahkan penonton juga berasal dari luar daerah. Sobat Weekend, kali ini saya sedang bersama dengan Pak Suto Praitya selaku Ketua Pelaksana Gandrung Sewu tahun 2022. Apa kabar Pak? baik. Saya di Matrio dari tim Story Minggu NTV. Ini bisa dijelaskan untuk koreografi Gandrung Sewu di tahun 2022 ini seperti apa ya? Kita setiap tahun tuh pasti berubah sesuai dengan temanya. Kalau kali ini kan temanya kan Sumunare Blambangan. Tapi yang intinya Din akan membuat apa ya, semacam ini kebahagiaan kan. Jadi ya suasana banyak yang bahagia. Untuk mental seorang pesertanya sendiri Pak, itu seperti apa? Apakah untuk mental supaya tidak down, tetap semangat tampil? Ya, untuk mental anak-anak itu kan mereka sudah terlatih, bahkan ada dia itu ikut Gandrung Sewu mulai tahun 2012 dia ikut, sehingga apa ya, mereka sudah siap berkompetisi. Makanya kan ketika dia dibentak, dia nggak pernah mundur ya. Udah kebal gitu. Ya, sudah kebal. Oh ya, tadi temanya Gandrung Sewu tahun 2022 ini adalah Sumunare ya Blambangan ya. Itu bisa dijelaskan nggak sih Pak, artinya apa? Kan Sumunare Tlatah Blambangan, Sumunare kan cahaya. Jadi kan
Kalau sebenarnya kita mengambil cerita ini kan COVID ini kan, setelah COVID melandai, terus kita senang-senang lah. Ini mengambil cerita dari Sembang SH. Kan ketika itu di Banyuwangi itu ada wabah, pada abad 16 itu ada wabah, Putri Blambangan itu terkena penyakit sehingga seluruh masyarakat Blambangan terkena penyakit. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau perempuan itu diangkat sebagai saudara, kalau laki-laki menjadi menantu raja. Itu hampir sama seperti cerita-cerita yang Iya, cerita Semaulana Esa itu memang nyata, itu sejarah. Dan ini juga digambarkan dengan kasus COVID-19 yang kemarin. Ya. Jadi temanya nyambung gitu. Nyambung, ya. Jadi bisa jelasin ini mau latihan ini, Pak? Ya. Ini nanti berapa kali biasanya, Pak? Kalau latihan di sini, ini yang terakhir kan gladi besi kan. Kalau latihan di stadion tuh 3 kali, 4 kali dengan tadi pagi. Jadi 4 kali latihan kelompok dengan tadi pagi, sekarang gladi besi. Untuk latihannya sendiri itu mulai tanggal berapa sih, Pak? Wah, kalau latihan bersama apa seleksi? Dari seleksi mungkin. Nah, kalau seleksi itu Juli ya. Jadi jauh hari. Ya bulan Juli udah mulai seleksi, mulai dari Wongsorojo sampai Pesanggaran, mulai dari Moncar sampai Kalibaru kita masing-masing kecamatan kita datang. Memang udah di seluruh Banyuwangi ini ya, Pak ya. Ya. Ini dekatnya nih ada SMP, SMA, apakah ada pun juga? Kalau peserta itu bukan tingkatan tapi tinggi badan. Tinggi badan itu 145, ada yang mengatakan, wah ini tinggi badan kok mau masuk militer. Jadi kan kita tinggi badan 145. Jadi walaupun SD tinggi 4 badan bisa. Namun ada beberapa anak itu yang kecil digunakan untuk fragmen karena memang kebutuhan. Jadi bukan di gandrungnya tapi di fragmennya. Kayak seni drama gitu ya, Pak? Ya ada fragmen itu tadi Semaulana SK tadi. Meskipun SD tapi tinggi bisa masuk ya, apalagi udah piawai menari gitu ya. Ya. Jadi kami ini mencari anak yang pintar menari, bukan hanya sekedar hafal menari. Jadi kan banyak anak yang hafal tapi mereka kemampuan menarinya kecil, artinya kurang lah. Ini enggak, ini mereka-mereka yang punya kemampuan yang luar biasa. Lolos gitu ya. Dan untuk ini Pak, harapan untuk Gandrung Sewu ke depannya. Ya, mungkin kan kalau yang 2 tahun lalu kan nggak bisa jalan nih, cuma Ya. COVID. Ya, untuk ke depannya gimana? Harapan saya Gandrung ini kan luar biasa ya, walaupun nggak ada anggaran. Ini nanti ada lah teman-teman yang dari Dinas Pariwisata menyampaikan kita nggak ada anggaran, tapi tetap melaksanakan. Harapan kami, ayolah kita sebagai warga Banyuwangi yang ada di Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi, bahkan di luar negeri, kita tetap mendukung Gandrung Sewu ini. Karena apa? Besok itu ada beberapa dari luar Banyuwangi juga. Ada yang dari Sorong, ada yang dari ini, Nabire, dari Papua, terus dari Bali, Ikawangi, mereka datang ke sini. Nah, jadi harapan saya, orang-orang yang di luar Banyuwangi aja mau hadir, apalagi orang Banyuwangi. Harus gitu ya. Harus. Kalau nggak nonton rugi. Rugi, apalagi ini udah dari pandemi COVID harus nonton lagi. Ya. Orang tahu baru. Dan Bapak terima kasih atas Ya, sama-sama. waktunya. Silakan kembali melakukan tugasnya lagi. ya, Siap. Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, memang untuk tahun ini Gandrung Sewu di tahun 2022 memiliki tema Sumenari Tlatah Blambangan atau yang namanya Kilo Blambangan. Itu menceritakan tentang gimana habis masa pandemi ini saatnya untuk bersenang-senang kembali. Pemirsa dan pemirsa, kita nanti akan eksplor di Pantai Bumi dan melihat beberapa tarian Gandrung Sewu seperti apa. Jadi ikutin saya terus dalam Story Minggu. Gemilau Gandrung Sewu sungguh sangat mempesona. Bahkan seluruh penonton dan juga tamu undangan tak bosan-bosan memberikan apresiasi terhadap para penari. Dengan diadakannya Gandrung Sewu ini tentu saja dapat mempromosikan kesenian asli Banyuwangi ke tingkat nasional hingga mancanegara loh. Saya sangat takjub dan juga ikut bangga dengan diadakannya event sekelas Gandrung Sewu ini. Ya Sobat Weekend, kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Kolektor Rido selaku Sekretaris Dinas Pariwisata
Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi. Assalamualaikum Pak. Ya, Selamat sore. Selamat sore, Perkenalkan, Mbak. saya Martriu dari tim Story Minggu ya. Oh, iya. Pak. Oh ya, untuk terkait Gandrung Sewu nih Pak, apakah dari Pemkab Banyuwangi menyediakan fasilitas dan apa saja fasilitas yang disiapkan oleh Pemkab Banyuwangi? Oh iya, terima kasih. Jadi tahun ini memang kita berkolaborasi dengan semua pihak ya. Jadi dengan wali murid, dengan kecamatan, dengan beberapa pihak swasta dan sebagainya. Pemerintah daerah tetap memfasilitasi dengan hal-hal yang kiranya belum ada di situ. Contoh baju gandrung kita sewakan semua itu dari pemerintah daerah. Kemudian fasilitasi kayak beberapa hal untuk tamu undangan sarana yang ada seperti itu. Tetapi wali murid tetap menyediakan konsumsinya untuk anak-anaknya sendiri. Saya kira itu yang mungkin barangkali tahun ini beda dengan tahun yang kemarin. Jadi kebersamaan ini memang penting dan ini ternyata kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan. Sama-sama melaksanakan Gandrung Sewu ini berjalan lancar ya Pak ya. Jadi untuk fasilitasnya, untuk kostum Gandrung Sewu juga disediakan oleh Pemkab itu semuanya itu Pak? Ya, semuanya seperti itu. Dan kalau untuk target pasarnya nih Pak, dari mancanegara apa Pak? Ya jelas bukan hanya nasional ya, jelas internasional juga saya kira. Artinya bahwa Gandrung Sewu ini kan salah satu menjadi ken ya. Jadi event Nusantara ya dari Kementerian Pariwisata. Jadi masuk agenda tahun 2022 ini. Kira itu. Kalau untuk ini apakah ada pembatasan nih Pak antara mancanegara dan lokal sendiri, apakah ada pembatasan? Pembatasan gimana? Mungkin untuk pengunjung atau penonton ada yang dibatasi atau mungkin semua boleh menonton? Ya karena kita menyediakan undangan ini kan space-nya terbatas ya, kita hanya menyediakan undangan. Tahun ini pun juga beda dengan tahun kemarin. Tahun ini orang tua tetap kita kasih undangan. Tahun kemarin sebelumnya nggak ada. Kita kasih undangan space dan space-nya sangat kecil sekali. Tapi masyarakat bisa melihat di pinggir-pinggir sana kan bisa melihat secara langsung. Tapi yang ini hanya pakai kursi undangan Pemda saja. Baik, berarti untuk yang meskipun tidak dapat undangan tetap bisa? Bisa. Masih luas kita masih bisa. Mungkin untuk fasilitas duduknya juga terbatas. Iya sangat terbatas kita ya. Fasilitas duduknya aja. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. informasinya. Saya akan lanjut untuk Ya, yang pindah. ya, Terima ya. kasih. Mari, Mbak. Terima kasih. Ini tadi sudah bersama dengan Bapak Korikul Ridho selaku Sekretaris Dinas Kebudayaan, Dinas Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Banyuwangi. Yuk kita eksplor lagi karena ini mungkin udah waktunya mulai ya, udah waktunya latihan kita. Atraksi koreografi para penari gandrung benar-benar membuat decak kagum. Mereka dapat tampil kompak dan juga memberikan penampilan yang luar biasa. Selain pesona para penari gandrung, lokasi Pantai Marina Bu menambah panorama yang begitu indah dengan latar lautan Selat Bali. Kekaguman saya benar-benar terasa saat menonton atraksi kolosal ini. Sungguh event yang patut diacungi jempol ya Sobat Weekend. Dengan memadukan kesenian daerah serta lokasi wisata yang menjadi andalan kota Gandrung ini, di hadapan penonton, para penari gandrung ini nampak menari begitu luas. Selain itu, tentunya kesuksesan event ini tak lepas dari dukungan dan juga peran serta warga Banyuwangi yang sangat antusias. Seluruh sudut event ini juga tak luput jadi jepretan para fotografer serta videografer yang ingin mengabadikan kegiatan yang digelar rutin setiap tahun ini.
Nampak dari atas ketinggian, lenggak-lenggok dan kekompakan para penari sangat tertata dan juga menyegarkan mata. Dengan didukung panorama pantai Selat Bali, event ini tergolong eksklusif dan pastinya sangat disukai oleh seluruh penggemarnya. Saya berharap event Gandrung Sewu tetap digelar setiap tahun namun dengan konsep dan tema yang berbeda. Dengan demikian, diharap penonton tak pernah bosan dengan pagelaran Gandrung Sewu ini. Selain itu, event Gandrung Sewu juga dapat memotivasi para penari muda untuk dapat terus melestarikan budaya asli bumi Blambangan.